Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia. Saya Dedin Suendan, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 10 Garut. Dengan fasilitator Bapak Rahmatullah Syam SPD dari SD Negeri 4 Hargasari Kabupaten Tasikmalaya. Dan pengajar praktik Bapak Nasrullah SPD MPD dari SMA Negeri 11 Kabupaten Garut. Video ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SMK Negeri 10 Garut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 10 Garut, Bapak Dr. Haji Asep Mulyana MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat kehendaknya pula hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dipimpin oleh rekan calon guru penggerak. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif nanti bersama-sama dengan Bapak Dedin Suhendar. Untuk itu kita langsung buka saja kegiatan atau pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Haji Asep Mulyana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasihan tayyiban mubarakan fi wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang saya hormati para Bapak Ibu CGP, alhamdulillah bersama kita untuk memberikan informasi terkait dengan budaya positif yang ini sedang dikerjakan pada modul 1.4. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini adalah bagian dari diseminasi. Kadang-kadang saya salah berkata, salah ucap, saya mengatakan diseminasi. Itu keliru, tapi diseminasi, kegiatan berbagi informasi baik kepada individu ataupun kelompok terhadap kajian-kajian apapun yang bisa bermanfaat
ketika sudah didalami ternyata kebermanfaatannya itu sangat tinggi. Ya, saya ngobrol sepintas dengan Pak Deden, salah satu CGP, terkait dengan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Saya melihat bahwa jika diterapkan di sekolah, ya semua teori informasi terkait dengan teori-teori dalam modul itu begitu sangat bermanfaat. Bagaimana cara menangani siswa, bagaimana Bapak Ibu berperan sebagai guru di kelas, bagaimana sistem sosial Bapak Ibu antar siswa, guru, pimpinan dan sebagainya, itu semua dijelaskan di dalam modul-modul yang sedang dipelajari oleh para CGP. Tentu hal ini menjadi satu tugas kita untuk memberikan informasi yang diperoleh yang bermanfaat untuk kita, terutama peran kita sebagai guru dalam menangani siswa itu seperti apa. Karena mau tidak mau keterhubungan kita dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, ya, itu semua jangan mengalir tanpa ada landasan, tanpa ada dasar yang bisa menguatkan kita bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti. Maksud saya begini, kita mendidik anak jangan hanya meniru, jangan hanya itu adalah sesuatu menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul mendidik anak itu harus berlandaskan, satu, bisa jadi dari pengalaman, dua, bisa jadi dari teori yang Bapak Ibu pelajari, bisa jadi Bapak Ibu mengajar itu dari keteladanan. Jadi meneladani siapa, maka nanti juga akan disampaikan terkait dengan keteladanan itu yang memang dihubungkan dengan budaya tersebut. Ngobrol sedikit bagaimana tadi terkait dengan motivasi, ekstensi, bagaimana untuk mencapai sebuah motivasi intrinsik, lalu kebutuhan dasar kita itu apa, kebutuhan dasar siswa itu seperti apa. Kemudian nanti ada teori yang memang cukup menarik, yaitu segitiga restitusi. Itu juga akan memberikan peran yang sangat baik untuk dilaksanakan oleh kita. Bapak Ibu, selamat menikmati informasi dari para CGP terkait dengan budaya positif ini. Selamat, semoga para CGP di SMK 10 Garut dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan ke-11 itu semua bisa memberikan keteladanan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, ya, dan itu lebih bermanfaat. Izin saya hanya membuka saja, saya izin nanti setelah membuka untuk berdoa dari kelas. Saja Bapak Ibu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, informasi terkait budaya positif dari para CGP saya katakan dibuka. Selamat menikmati informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Deden Suhendar. Kepada Bapak kami persilakan. Beri tepuk tangan dulu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa anta Selamat pagi, Bu dan Bapak. Terima kasih
kasih menghadiri undangan dari kami yang sangat membutuhkan itu, sehingga kami berusaha untuk mengikuti pendidikan CGP. Dan di momen yang dulu kami harapkan mencoba untuk mengikuti karena luar biasa. Dan apabila sudah masuk di pendidikan untuk penggerak itu, pilihannya dua, tenggelam atau menyelam. Jangan dulu ke guru penggerak. Profesi kita sebagai guru yang sekarang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan ketika kita sekarang sedang berada di samudera pendidikan yang luas dan dalam ini, apakah kita sedang tenggelam dalam pendidikan atau mau menyelam? Karena beda sangat signifikan antara menyelam dengan tenggelam. Tapi kalau orang menyelam, dia akan punya tujuan. Arah mana yang ingin diselami? Ingin menjadi guru seperti apa kita? Baik Ibu dan Bapak, supaya tidak terlalu jenuh, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini ada botol untuk 1 tepukan. Ada dus untuk 2 tepukan. Dan saya pinjam ini ya. Setengah tepukan. Dan ini untuk tepukan. Baik. Fokus kemudian Bapak, fokus. Di sini tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, yang ada apresiasi. Mulai fokus ya, mulai fokus. Terima kasih Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak sudah sangat fokus. Silakan. Baik Ibu dan Bapak, hari ini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Permainan belum berakhir Ibu Bapak. Sampai saya menutup acara ini, permainan masih tetap berjalan. Baik. Ibu dan Bapak yang berbahagia, apa budaya positif yang sudah ada di SMK Negeri 10 Garut menurut Ibu dan Bapak? Barangkali ada yang apel pagi, sholat duha, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Apa kata Bu Elis tadi, jalan yang hijau itu ya? Sesuai jalurnya. Terima kasih ya Bu dan Bapak. Baik, kita lanjutkan ke budaya positif. Ada apa saja seperti budaya positif ini? Ini masih remang-remang ya, tapi sudah terbaca. Ada perubahan paradigma belajar, juga disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Apa yang harus diubah dari paradigma kita? Nah, ini perubahannya. Dan yang paling penting adalah win-win solution. Nah, menang-menang. Alhamdulillah, CGP angkatan
Bu Dita itu angkatan 7 sudah menerapkannya kemarin diwakili oleh Mama. Terima kasih Pak. Apresiasi positif untuk apa itu disiplin positif? Apa tujuan dari disiplin positif itu? Yaitu menerapkan, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri murid kita, dalam diri kita sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama dari sekian banyak itu adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Karena ini boleh tidak berkedudukan ibu dan bapak supaya mudah ingat bisa menyebutkan dengan makan roti manis. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Makan berkebinekaan global. Pro gotong royong. Tina kreatif. Man mandiri. Is berpikir kritis. Jadi makan roti manis. Mari kita ajak anak-anak kita untuk makan roti manis. Dan kita sendiri juga harus makan roti manis. Luar biasa. Profil pelajar Pancasila ini kalau sudah tumbuh dalam diri anak kita, ini akan menjadi sosok yang luar biasa. Ini motivasi perilaku yang tadi. Yang di atas itu ekstensi. Pengalaman kita di kelas itu kadang-kadang anak itu ingin menurut apa yang kita sampaikan. Kalau ibu dan bapak, ketika kita menemukan anak dengan motivasi ekstrinsi yang lebih tinggi, sebaiknya kita mendorongnya untuk membangkitkan motivasi intrinsik. Kamu itu mau jadi seperti apa ke depan itu? Ini perlu juga dalam diri kita sebagai guru. Kita mau jadi guru seperti apa ke depan? Apakah mau G2 gini-gini aja? Atau mau berkembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkemahan. Apa yang mendorong kamu mengikuti kegiatan itu? Penghargaan ya.
Terima kasih. Tepuk tangan. Pertandingan apa? Voli. Apa yang mendorong kamu ikuti pertandingan voli itu? Bagus. Tepuk tangan dong untuk Renzi. Oke, pemimpin ini apa ya? Ini tanda dari PMR, Pak. Mengapa kamu mengikuti PMR? Karena saya senang dan juga dapat pengetahuan, juga bisa menolong orang lain, dan dapat pengetahuan tentang kesehatan. Baik. Tepuk tangan. Keyakinan keras ini. Kita ini sebagai guru memiliki posisi yang strategis untuk membangun keyakinan keras. Mengapa keyakinan? Di agama kita diajarkan keyakinan, keimanan. Orang yang beriman ketika tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat, dia akan galau, akan merasa bersalah sekali. Tidak perlu ada orang lain yang mengingatkan. Kamu tidak sholat, kamu akan ke neraka, kamu akan mendapat, tidak seperti itu. Ketika orang sudah yakin, ketika orang sudah beriman, untuk mendirikan sholat tidak perlu ada orang lain yang mengingatkan. Dan ketika sudah terbentuk keyakinan kelas antara kita dengan murid-murid kita, maka kenyamanan di dalam kelas akan terwujud. Kita mengajar juga tenang, anak-anak nyaman, aman, tidak merasa terintimidasi. Itulah sejatinya mereka. Mereka bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak diatur oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Kita semua sehat-sehat, kan? Anak-anak, hari ini kita akan berbicara sesuatu tentang keberhasilan kita dalam belajar. Kita belajar yang baik, meski ada juga yang baik, dan juga di dalam kelas ini melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelumnya mari kita sepakati apa yang akan membuat kalian nyaman, tenang, di dalam pembelajaran bersama. Kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang dapat membuat kalian nyaman? Siapa yang mau mengungkapkan? Ya, silahkan. Izin sarapan. Sepakat semua? Semua sepakat ya? Boleh izin ke toilet? Tidak boleh saat belajar sebenarnya. Oke, tidak boleh main handphone. Setuju semua ya? Bapak izin minum. Minum, ya diizinkan ya, tapi tidak boleh sambil makan. Izin minum setuju ya? Kita saling menghargai. Saling menghargai. Tentu saja. Semua setuju saling menghargai selama belajar ya?
kita lari ke kebutuhan dasar. Tampilkan saja semuanya. Nah. Kebutuhan dasar ini disampaikan oleh William Glasser. Dia itu psikolog. William Glasser itu psikolog, bekerja di sebuah rumah sakit, di mana pada saat itu semua psikiater di apa sih istilah orang yang ahli psikiatris, psikolog itu menganggap bahwa gangguan mental itu semua penyakit, sehingga ada resepnya, ada obat. Dan Mr. William ini tidak sependapat. Dia kembalikan ke kebutuhan dasar manusia. Mengapa dia melakukan itu? Dan mengklasifikasinya dalam 5 kebutuhan. Kita harus memperhatikan kebutuhan dasar yang menjadi alasan seorang murid melakukan sesuatu. Misalnya nih, di dalam kelas, di TK, anak-anak itu bawa bekal. Tiba-tiba seseorang selalu merebut makanan temannya karena dia punya apa namanya, punya kekuatan. Didekat dengan gurunya. Mengapa nak kamu melakukan itu? Bosan pak, bosan bu. Habis ibu saya makanannya bekal saya itu aja. Saya kan pengen yang lain. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi lain? Saya tiap hari makanannya bukan sembarangan makanan nih. Wah, misalnya si Doni kan tidak ada di sini. Si Doni itu makanannya sosis, telur, pokoknya kesukaan dia lah di rumah. Tapi tiap hari, pada akhirnya si Doni itu sering merebut makanan temannya yang berbeda dari apa yang dia makan. Kira-kira dari kelima ini kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh si Doni? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu dan bapak. Ibu dan bapak beragam sehingga membingungkan saya untuk menjelaskan. Ibu dan bapak bertahan hidup ini lebih ke ke fisik, Ketika Doni mengatakan, kenapa kamu merebut makanan? Saya lapar bu. Ibu saya tidak pernah membekali saya makanan, maka dia sedang memenuhi bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tidak mungkin seperti itu ya. Kebutuhan orang untuk diakui keberadaannya itu dia cari perhatian dari saya. Habis orang tua saya sibuk. Kalau kita menemukan anak yang bagus, ditanya bapak saya di mana, ibu saya di mana, maka dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak apa-apa ibu dan bapak saya pernah memeluk anak yang, mohon maaf, saya tidak tahu dia tidak mandi berapa hari. Wanginya luar biasa. Tapi laki-laki. Kalau anak KKL saya belum begitu ngelawan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu lebih ke dia ingin memenuhi keinginannya untuk menentukan sesuatu atau memilih. Bebas. Termasuk di dalam kelas. Ketika kita mengajar itu aja, ada anak yang tidak memperhatikan, ada yang kurang mengikuti dengan baik, kurang fokus, mungkin dia ingin kebebasan. Maksud kebebasan di sini bukan sopir bebas, bukan. Penuhi kebutuhan anak. Dia pengennya seperti apa? Kemudian kesenangan. Wah, kesenangan. Aku masih aja kalau orang lain mau makan terus dia rebut gitu. Tidak dimakan. Dia rebutnya unggul. Hanya diambil alih. Terus keserian itu kesenangan. Kemudian penguasaan. Dia ingin menunjukkan power dirinya. Ibu dan bapak jangan salah. Terkadang anak yang
di sekolahnya itu menurut kita luar biasa, ingin menguasai teman-temannya, ternyata di rumahnya dia selalu tertekan. Jadi terkurung terpukul hidup tertekan. Setelah mendengar cerita saya ini, Doni kira-kira sedang mau ikutan yang mana tadi? Doni. Jawabannya kan begini. Kenapa Doni kamu seperti itu? Saya bosan Bu, vokal saya itu aja. Kan saya pengen yang lain. Coba. Sepakatnya kebebasan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Morning. How are you today? I'm good. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang istimewa. Kalian kita sih. Kalian akan berbagi pengalaman semua itu dengan teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, menjadi inspirasi. Baik, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melakukan sesuatu yang kalian anggap istimewa? Siapa yang mau bercerita? Ayo silakan. Yang menurut saya istimewa itu saya mengikuti Paskibra di SMK Negeri 10 Garut. Mengapa kamu mengikuti Paskibra? Padahal kan banyak ekstrakurikuler yang lain. Saya awalnya tertarik ke Paskibra karena pas lab school juga ada senior saya yang dari SMP ikut Paskibra. Bagaimana perasaan Ai ketika berkumpul dengan teman-teman Paskibra itu? Merasa nyaman juga kan Paskibra itu ada dari luar jadi banyak kenalan-kenalan juga dari luar selain SMK 10. Ai merasa senang ya ketika mengikuti Paskibra. Tepuk tangan untuk baik. Berikutnya kita menuju Andini. Apa yang menurut Andini spesial atau istimewa? PMR ya. Mengapa Andini mengikuti PMR? Menolong orang. Bagaimana perasaan Andini ketika bisa menolong orang lain? Senang dan bangga. Baik. Terima kasih Andini, tepuk tangan untuk Andini. Selalu bersemangat. Kita lanjutkan dengan posisi kontrol restitusi. Ini berhubungan sekali dengan kita. Seorang guru itu mungkin menempatkan dirinya sebagai pembuku karena dia meyakini cara dia merupakan satu-satunya cara agar pembelajaran berhasil. Dengarkan apa yang Bapak sampaikan, lakukan apa yang Bapak katakan, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Paham tidak? Penghukum ya. Dampaknya anak itu akan mengerjakan sesuatu itu karena takut. Dia tidak punya pilihan lagi, padahal ada kebutuhan yang harus dia penuhi, yaitu kebebasan. Next, pembuat rasa bersalah. Kami sudah berulang kali
aku mencoba. Sudah beberapa kali Bapak katakan, jangan seperti itu. Kamu lagi. Kalau opat lagi. Bosan Bapak mengingatkan kamu. Ini dampaknya sangat tidak baik. Karena murid akan merasa menjadi orang paling buruk. Dia tidak berharga dan dia tidak mengecewakan. Ibu dan Bapak, guru penggerak ini bisa juga kita implementasikan di rumah untuk pendidikan anak kita. Untuk mendidik anak kita. Ketika kita terlalu sering menyalahkan, anak itu akan merasa kecewa dan merasa menjadi orang yang mengecewakan orang tua. Ini kurang baik. Pernahkah saya mengalami itu? Pernah. Di rumah pernah. Tapi alhamdulillah saya posisinya tidak membuat rasa bersalah. Dan anak itu lebih berani berbicara ketika kita menerima apa yang dilakukan dia, bukan menerima membenarkan. Kita juga guru atau orang tua bisa menempatkan diri pada posisi sebagai teman. Kenapa terus? Apa bersama Bapak? Ayo sama ibu. Kita tidak bersama. Saya pernah menempatkan diri sebagai teman anak saya waktu anak saya di TK dan mendapatkan PR tulis angka 1. Kalau ibunya kan pengen selesai, kalau tidak, ya seperti itu. Ini sama papa. Kalau bekerja sama saya tulis dengan tangan kiri. Sini papa buat. Tapi saya tulis pakai tangan kiri. Kan mirip dengan tulisan anak TK. Hasilnya anak saya kalau ada PR di TK itu mau sama papa di luar di teras. Tapi saya jadi lancar tulis pakai tangan kiri, lumayan. Hanya dampaknya kurang baik kemudian Bapak, karena murid akan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap guru. Nah, anak kita juga seperti itu. Kalau terlalu lama kita bertindak sebagai teman, menempatkan diri pada posisi teman. Kemudian pemantau. Nah, ini guru mengandalkan stimulus respons dalam menangani murid. Ini pemantau nih, dipantau. Oke, saya sekarang sedang menjadi pemantau. Meskipun memberikan penghargaan setiap murid yang ke depan, kasih poin dan itu ramai berebut mau ke depan. Kemudian saya pantau pekerjaannya. Kita juga mungkin sebagai pemantau banyak menerapkan sebagai pemantau. Keempat ini sebenarnya tidak salah-salah sekali, tapi berkali-kali salah. Tidak salah-salah amat kan? Boleh. Kita juga tidak bisa menjudge bahwa empat ini buruk, tidak. Tapi jangan terlalu sering. Karena yang paling baik itu menurut para ahli adalah posisi manajer. Nah, karena manajer ini pada dasarnya mengajak murid bersama-sama dengan kita memperbaiki kesalahan. Bisa nggak kamu kalau tidak setuju sama Bapak itu? Ayo bersama-sama. Kita perbaiki bersama-sama. Nanti ini berhubungan dengan berikutnya.
Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan Ibu dan Bapaknya ya. Ibu masih tetap fokus, terima kasih. Nah ini segitiga restitusi. Kalau kita mendengar restitusi itu perbaikan, artinya itu perbaikan. Restitusi itu perbaikan. Perbaikan sesuatu yang retak gitu ya. Kolaborasinya harus direstitusi, komunikasinya harus direstitusi. Perbaikan. Lalu apa saja yang ada di segitiga restitusi? Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang dilakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Dengan kita mengatakan kepada anak, tidak apa-apa, setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan, tidak hanya kamu. Kemarin saya menangkap, bukan menangkap, menangani anak yang jalan belakang, naik jalan. Disampaikan tidak apa-apa, bukan yang terlambat itu bukan hanya kamu. Lihat di depan kalau sedang apa, banyak. Sehingga dia itu percaya diri dulu. Nah, ini contoh kalimat saja untuk meyakinkan anak bahwa kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Nah, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Intinya sadarkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Pertanyaannya boleh seperti ini, mengapa kamu melakukan? Ya, sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih baik loh daripada bisa seperti yang kemarin kesiangan jalan ke belakang. Harusnya kamu apa? Kamu bagaimana harusnya? Harusnya saya ke depan. Paling olahraga dikit, ya kan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang pernah disepakati bersama. Contoh ini, apa yang kamu langgar? Aturan apa? Nah sini, kamu salah apa sampai dipanggil ke sana? Seperti kemarin, Bapak saya tidak salah apa? Ayah benar. Iya, apa sih bingung saya? Ya benar. Tapi beneran sholat asar kemarin saya manggil orang, kenapa kamu di sini? Saya sholatnya tidak berapa, ya, padahal tidak tahu segitiga restitusi. Apa yang kamu lakukan saat sholat? Itulah segitiga restitusi. Akhir dari materi budaya positif. Jadi ketika kita ingin membentuk budaya positif, membangun budaya positif di sekolah ini, untuk menanganinya dengan segitiga restitusi. Setelah tahapan-tahapan sebelumnya, kita memposisikan diri sebagai manajer, bersama anak-anak kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk menemukan disiplin positif, untuk membentuk profil pelajar Pancasila, dan kita juga harus meyakini 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana Bapak Cekil? Bapak di rumah ya. Iya, Bapak dengar hari ini kamu selamat. Kenapa? Karena saya di rumah alhamdulillah. Bapak senang mendengarnya kamu bisa membantu orang tua.
kita senang sekali. Kami senang sekali dan Bapak membantu kami, mendorong kami untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua pasti yakin bahwa kita akan merasa senang, merasa bahagia ketika orang lain membantu kita. Tapi terkadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bapak atas kebersamaannya. Setelah tadi saya memaparkan materi panjang lebar, saya minta kesediaan Ibu dan Bapak untuk menyampaikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini adalah sebuah momen penting dari awal perubahan ke depan. Tadi saya mengerti sinergi ini sangat terinspirasi sehingga menjadi sebuah evaluasi diri saya lebih berbuat positif ke depan untuk ke depan, sehingga apa yang sudah saya lakukan sebelumnya sebagai guru dan juga sebagai guru yang mendapatkan tambahan tugas di PS juga akan menerapkan anak akan lebih baik lagi, mempertimbangkan setiap tindak tanduk dan juga keputusan yang saya ambil untuk membangun karakter siswa lebih baik lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video aksi yang tamu 21.4 diseminasi budaya positif di SMK Negeri 10 Garut. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam bahagia. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus.